Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun Bapak Ibu dan Sobat Sehat meluangkan waktu berharga untuk membuka video ini. Saya Dr. Irfan Ali, hadir kembali untuk menemani waktu santai Bapak Ibu hari ini. Silakan duduk yang paling nyaman. Sandarkan punggung perlahan, dan mari kita berbincang dari hati ke hati. Bapak Ibu yang saya hormati dan sangat saya sayangi, sebagai dokter penyakit dalam, saya sering sekali melihat pasien lansia datang dengan raut wajah menahan sakit. Mereka berjalan tertatih, memegangi pinggang bawah, dan mengeluhkan kaki yang terasa kebas atau kesemutan. Bangun tidur di pagi hari yang seharusnya terasa segar, justru menjadi momen yang menakutkan karena pinggang terasa kaku dan panas. Rasanya seperti ada aliran listrik kecil yang menusuk-nusuk dari bokong hingga ke tumit. Ada sebuah mitos di masyarakat yang mengatakan bahwa kalau pinggang sakit dan kaki kesemutan, itu tandanya harus segera diurut dengan kuat agar uratnya kembali ke tempat semula. Padahal Bapak Ibu, pinggang panas dan kaki kesemutan itu seringkali tanda saraf kejepit. Jangan diurut paksa. Saraf Anda yang sedang lecet justru bisa meradang. Kabar baiknya, saraf yang bermasalah ini bisa kita bantu redakan perlahan. Pakai racikan daun sirsak dan pandan, ditambah nutrisi kacang hijau yang ampuh. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang racikan alami yang sangat bermanfaat ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Coba Bapak Ibu luangkan waktu sebentar untuk menuliskan di kolom komentar. Bapak Ibu menonton video ini dari kota atau daerah mana saja. Anggap saja kolom komentar di bawah itu sebagai daftar absen sehat kita hari ini. Saya selalu merasa sangat bahagia bisa membaca sapaan dari berbagai pelosok Nusantara. Rasanya seperti saya sedang bertamu langsung ke rumah Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak, pelan-pelan saja. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali singgah di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama keluarga besar kita. Bapak Ibu bisa meminta tolong anak atau cucu, atau menekan sendiri tombol subscribe yang ada di bawah, dan nyalakan juga gambar loncengnya. Ini adalah cara mudah agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kuliah subuh kesehatan yang gratis, namun insya Allah berharga setiap minggunya. Berada di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini bukan sekadar menonton video, tetapi ini adalah wujud niat baik kita bersama, menjaga kesehatan dan terus belajar merawat tubuh di usia senja, adalah salah satu bentuk ikhtiar kita menjaga amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tubuh ini adalah titipan yang harus kita sayangi, agar kita bisa terus beribadah dengan nyaman dan berkumpul bersama keluarga. Silakan ditekan tombolnya sekarang. Pelan-pelan saja. Saya setia menunggu Bapak Ibu di sini. Baiklah Bapak Ibu dan Sobat Sehat yang saya banggakan. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur secara imajiner, mari kita pelan-pelan melihat rahasia alam yang bisa membantu keluhan saraf Bapak Ibu. Meskipun di luar sana banyak yang membicarakan daun jambu monyet, hari ini kita akan fokus pada dua daun istimewa yang terbukti secara turun-temurun sangat lembut untuk lansia, yaitu daun sirsak dan daun pandan wangi. Perpaduan dua daun ini adalah hadiah terindah dari alam untuk menenangkan saraf. Mari kita bayangkan proses pembuatannya bersama-sama di dapur rumah kita. Kita ambil 5 hingga 7 lembar daun sirsak yang tidak terlalu tua, dan 2 lembar daun pandan segar yang sudah dicuci sangat bersih. Saat kita mulai merebusnya di dalam panci berisi 3 gelas air, pelan-pelan air yang bening akan berubah warna menjadi kecoklatan yang sangat jernih dan cantik. Aroma wangi pandan yang khas, bercampur dengan keharuman lembut daun sirsak, perlahan memenuhi seluruh ruangan dapur. Aroma yang mengepul bersama uap panas itu saja sudah memberikan efek relaksasi yang luar biasa untuk pikiran kita yang lelah menahan sakit. Setelah air rebusan menyusut menjadi sekitar 1 gelas, kita matikan kompor dan saring airnya pelan-pelan. Ketika minuman herbal yang masih hangat ini menyentuh bibir Bapak Ibu, rasanya sangat ringan, tawar, namun ada jejak kesegaran dari daun pandan. Saat cairan hangat ini mengalir turun ke perut, ada sensasi hangat yang nyaman menyelimuti lambung. Selain rebusan daun sirsak dan pandan tadi, asupan nutrisi untuk membangun kembali sel saraf yang rusak
sangatlah mutlak diperlukan. Disinilah letak peran bahan makanan istimewa yang sangat saya sarankan untuk lansia, yaitu kacang hijau. Mengapa kacang hijau? Karena saraf membutuhkan aliran darah yang lancar dan pembuluh darah yang bersih untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Saya akan membagikan 3 resep olahan kacang hijau yang sangat lembut dan aman untuk lambung lansia di rumah. Resep pertama adalah saripati kacang hijau murni. Bapak Ibu cukup merebus kacang hijau hingga hancur lebur, lalu blender dan saring-sarinya saja. Minumlah sarinya yang hangat tanpa tambahan gula pasir. Resep kedua adalah bubur kacang hijau lumat tanpa santan kental. Cukup gunakan sedikit susu rendah lemak agar tetap gurih dan mudah dikunyah. Resep ketiga adalah puding kukus sari kacang hijau yang dicampur sedikit agar-agar tanpa rasa. Semuanya sangat bersahabat untuk sistem pencernaan. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, bagaimana racikan daun sirsak, pandan, dan nutrisi kacang hijau ini bisa meredakan nyeri pinggang dan kaki kesemutan? Mari kita pelan-pelan melihat logika medisnya dengan perumpamaan yang sederhana. Bayangkan saraf di sepanjang tulang belakang hingga kaki kita itu seperti kabel listrik di rumah. Kabel listrik yang bagus memiliki pelindung karet yang utuh. Nah, seiring bertambahnya usia, atau karena postur yang salah, pelindung kabel saraf ini bisa lecet. Saraf yang lecet dan terjepit oleh tulang atau otot yang kaku inilah yang menyebabkan korsleting. Korsleting di dalam tubuh kita ini dirasakan sebagai rasa panas, nyeri berdenyut, atau kesemutan yang menjalar dari pinggang sampai ke ujung jari kaki. Rebusan daun sirsak dan pandan tadi mengandung senyawa alami yang sifatnya anti peradangan. Ia bekerja bagaikan air sejuk yang menyiram area saraf yang sedang meradang dan panas tersebut, sehingga bengkaknya perlahan-lahan mulai mengempis. Penting untuk Bapak, Ibu ketahui bahwa merawat saraf yang terjepit tidak bisa dilakukan dengan cara yang terburu-buru atau kasar. Tindakan mengurut area tulang belakang yang sedang meradang dengan paksa justru sangat berisiko membuat saraf semakin tertekan dan lecetnya semakin parah. Oleh karena itu, pendekatan dari dalam menggunakan bahan alami jauh lebih disarankan. Sifat antioksidan yang terkandung di dalam daun sirsak bekerja secara perlahan masuk ke dalam aliran darah, meredakan nyeri. Berbagai paparan data penelitian internasional juga menyebutkan bahwa pemulihan saraf sangat bergantung pada kesehatan jantung dan kadar gula darah. Disinilah kacang hijau mengambil peran penting. Kacang hijau kaya akan kandungan mineral kalium dan magnesium. Penjelasan kandungan kalium dan magnesium untuk jantung ini sangat vital, karena jantung yang kuat akan memompa darah kaya oksigen menuju saraf yang lecet tadi. Darah inilah yang membawa nutrisi untuk menambal saraf yang rusak tersebut. Selain itu, ada juga penjelasan serat untuk diabetes yang ada di dalam kacang hijau. Serat larut air ini sangat ampuh menjaga agar gula darah Bapak Ibu tetap stabil. Gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol ibarat karat yang akan menggerogoti kabel saraf kita secara diam-diam, membuat kebas dan kesemutan semakin parah. Dengan rutin mengonsumsi sari kacang hijau, gula darah menjadi jinak, dan proses perbaikan saraf di pinggang Bapak Ibu tidak akan terhambat oleh masalah diabetes lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, selain merawat dari dalam menggunakan nutrisi dan rebusan herbal tadi, kita juga harus menjaga tubuh dari luar melalui kebiasaan aktivitas sehari-hari. Coba Bapak Ibu ingat kembali bagaimana cara Bapak Ibu bangun dari tempat tidur setiap pagi. Mulai besok, saya mohon dengan sangat, jangan lagi langsung bangun terduduk secara tiba-tiba. Tubuh yang semalaman berbaring beristirahat itu ibarat sebuah mesin yang masih sangat dingin sebelum dipanaskan. Biasakanlah untuk memiringkan badan ke salah satu sisi terlebih dahulu. Gunakan kedua tangan Bapak Ibu sebagai tumpuan untuk mendorong badan naik ke atas secara perlahan-lahan, barulah kemudian turunkan kaki, memijak ke lantai. Cara yang sangat lembut ini akan sangat menyelamatkan pinggang Bapak Ibu agar tidak terkejut, sekaligus mencegah saraf di area punggung bawah kembali tertekan secara mendadak saat Bapak Ibu baru saja membuka mata di pagi hari yang cerah. Selain cara aman saat bangun dari tempat tidur, postur tubuh pada saat Bapak Ibu duduk bersantai-santai di rumah
juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses penyembuhan lecetnya saraf ini. Di usia senja ini, saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk menghindari duduk terlalu lama di kursi plastik yang keras tanpa sandaran, atau di sofa yang terlalu empuk, sampai membuat postur tubuh Bapak Ibu melengkung dan tenggelam ke bawah secara tidak wajar. Duduklah di kursi yang memiliki sandaran punggung yang kokoh dan lurus tegak. Bila dirasa perlu, Bapak Ibu bisa meletakkan sebuah bantal kecil yang empuk di bagian belakang pinggang sebagai ganjalan penahan. Bantal kecil ini fungsinya menopang kelengkungan alami tulang belakang Bapak Ibu, sehingga otot-otot di sekitar pinggang tidak harus bekerja ekstra keras untuk menahan beban tubuh saat sedang menikmati waktu santai atau saat menonton televisi bersama cucu. Kemudian, mari kita pelan-pelan bicarakan soal suhu udara dan pengaruhnya terhadap saraf Bapak Ibu yang sedang bermasalah. Saraf yang sedang meradang itu ibarat sebuah luka yang sangat sensitif terhadap hembusan udara dingin. Udara dingin yang menusuk akan membuat otot-otot di sekitar punggung merespons dengan cara menegang dan menyusut kaku. Otot yang kaku inilah yang pada akhirnya akan semakin mencekik dan menjepit saraf Bapak Ibu dari bagian luar tubuh. Oleh karena itu, saya berpesan agar Bapak Ibu selalu menjaga pinggang tetap hangat. Saat mandi pagi atau mandi di sore hari, usahakanlah menggunakan air hangat yang suam-suam kuku agar otot tetap rileks. Jika Bapak Ibu tidur menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan, pastikan arah anginnya tidak menerpa langsung ke badan, dan selalu kenakan selimut yang nyaman untuk melindungi area pinggang serta perut dari udara malam yang semakin mendingin. Satu lagi pesan dari saya, yang mungkin terdengar sepele, namun sangat mengena di hati dan pikiran. Seringkali pasien lansia saya bercerita bahwa mereka merasa sungkan atau takut merepotkan anak menantu jika harus meminta tolong mengambilkan barang yang jatuh di lantai atau mengangkat cucian yang berat. Bapak Ibu, tolong hilangkan perasaan menjadi beban seperti itu di dalam pikiran, karena keluarga yang baik pasti akan sangat memahami kondisi kesehatan Bapak Ibu saat ini. Meminta tolong kepada anak atau cucu bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan bentuk komunikasi dan kasih sayang nyata dalam keluarga. Jangan pernah memaksakan diri, membungkuk secara tiba-tiba hanya untuk mengambil benda kecil di lantai. Biarkan anak cucu Bapak Ibu mendapatkan pahala berbakti dengan membantu hal-hal kecil tersebut. Sementara Bapak, Ibu fokus menjaga pikiran agar tetap tenang dan merawat kesehatan fisik, agar pinggang lekas pulih sepenuhnya. Bapak Ibu yang saya sayangi, menjaga keseimbangan pola makan di usia 60 tahun ke atas memang gampang-gampang susah. Terkadang selera makan menurun, sementara tubuh menuntut nutrisi yang lebih spesifik untuk pemulihan. Kolaborasi antara rebusan daun sirsak dan pandan yang menenangkan saraf, disandingkan dengan asupan rutin saripati kacang hijau yang kaya gizi, adalah kombinasi yang sangat harmonis. Ini ibarat memberikan obat penenang, sekaligus membangun fondasi baru bagi tubuh. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang sedang duduk atau berbaring untuk melakukan tes kecil yang sangat sederhana. Coba luruskan kedua kaki Bapak Ibu secara perlahan-lahan. Tarik napas yang dalam. Lalu coba gerakan jari-jari kaki Bapak Ibu ke arah atas, menghadap ke wajah. Rasakan regangannya di betis bagian belakang. Lakukan dengan sangat pelan dan lembut, jangan dipaksakan jika terasa sakit. Gerakan ringan ini membantu melancarkan aliran darah di sekitar saraf tepi yang kaku. Membicarakan tentang kesabaran merawat saraf ini, saya jadi teringat pada salah satu pasien saya. Sebut saja Ibu Rahma. Beliau datang dengan keluhan tidak bisa berdiri lama karena pinggangnya terasa seperti ditusuk jarum panas. Ibu Rahma awalnya sangat tidak sabar dan ingin hasil instan. Namun, setelah kami berbincang, beliau berjanji untuk telaten meminum rebusan pandan sirsak dan sari kacang hijau setiap hari. Beliau belajar untuk menerima rasa sakitnya dengan ikhlas dan terus berusaha. Ibu Rahma tidak menyerah. Meski di minggu pertama perubahannya baru sedikit, beliau terus rutin menjaga makanannya dan melakukan peregangan ringan. Memasuki bulan kedua, senyum Ibu Rahma kembali merekah saat masuk ke ruang praktik saya. Beliau bercerita
bahwa kini beliau sudah bisa kembali merawat tanaman anggrek kesayangannya di halaman depan, tanpa harus duduk menahan nyeri setiap 5 menit. Kuncinya ada pada kesabaran dan keyakinan bahwa tubuh kita bisa pulih bila dirawat dengan benar. Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat yang budiman, waktu berbincang kita terasa begitu cepat berlalu. Pesan utama yang ingin saya sampaikan hari ini adalah, jangan mudah putus asa bila pinggang terasa sakit atau kaki mulai kesemutan. Tubuh lansia memang butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki diri, ibarat merawat rumah tua. Kita harus menyapu dan menambalnya dengan penuh kelembutan. Manfaatkan rebusan daun sirsak, daun pandan, dan nutrisi kacang hijau sebagai sahabat baru Bapak Ibu setiap harinya. Tolong jangan biarkan ilmu yang sangat bermanfaat ini berhenti di Bapak Ibu saja. Jadikanlah ini sebagai jalan kebaikan. Bagikan atau share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau grup teman-teman pensiunan Bapak Ibu sekalian. Mengirimkan video ini adalah bentuk sedekah ilmu yang sangat mulia. Siapa tahu ada saudara kita di luar sana yang sedang menangis diam-diam menahan nyeri saraf di malam hari. Dan lewat kiriman Bapak Ibu, mereka mendapatkan jalan keluar dan kesembuhan. Sebelum perjumpaan kita berakhir, mari kita menundukkan hati sejenak. Ya Tuhan yang Maha Menyembuhkan, kami mohon, angkatlah segala rasa sakit, nyeri, dan kebas yang sedang dirasakan oleh Bapak dan Ibu yang menonton video ini. Berikanlah mereka kesabaran yang luas. Perbaikilah sel-sel tubuh mereka yang rusak, dan karuniakanlah kesehatan agar mereka bisa menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan dan kemandirian. Saya Dr. Irfan Ali, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.